Seorang pria tua berambut putih dengan kemeja lusuh dan sandal sederhana berdiri gugup di depan meja teller sebuah bank besar di pusat kota. Tangannya gemetar saat menyerahkan buku tabungan lama yang sudah menguning. Namun bukannya dilayani dengan ramah, ia justru ditatap penuh curiga dan dituduh hendak melakukan penipuan. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang mengeluarkan ponsel dan merekam. Tak satu pun menyangka, pria sederhana itu adalah ayah kandung seorang jenderal besar yang disegani negeri ini. Halo sahabat setia dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kembali ke channel ini, tempat kita berbagi kisah penuh makna yang menyentuh hati dan memberi pelajaran kehidupan. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkebahagiaan. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Pagi itu, langit kota masih diselimuti mendung tipis ketika Pak Hadi turun dari angkot di depan sebuah bank swasta yang cukup besar dan ramai. Ia berdiri sejenak, menatap gedung tinggi dengan dinding kaca mengkilap yang memantulkan bayangannya sendiri. Di pantulan itu, terlihat sosok pria tua dengan rambut memutih, mengenakan kemeja putih yang warnanya mulai kusam dimakan usia, celana bahan yang sudah sedikit longgar, serta sandang sederhana yang tampak sering dipakai berjalan jauh. Di tangannya, ia menggenggam map plastik bening yang di dalamnya tersimpan buku tabungan lama dan beberapa lembar dokumen penting. Map itu dijepit erat seolah-olah berisi sesuatu yang sangat berharga. Memang benar, bagi Pak Hadi, hari itu adalah hari penting. Ia datang untuk mencairkan uang hasil penjualan sebidang sawah kecil peninggalan orang tuanya di kampung. Uang itu rencananya akan ia gunakan untuk membantu pembangunan musola yang sudah lama terbengkalai. Dengan langkah pelan namun mantap, ia masuk ke dalam bank. Pendingin ruangan langsung menyambutnya, membuat kulit tuanya sedikit merinding. Ruangan tampak sibuk. Orang-orang berpakaian rapi duduk menunggu antrian sambil menatap layar ponsel masing-masing. Beberapa mengenakan jas, sepatu mengkilap, dan tas kerja mahal. Saat Pak Hadi mengambil nomor antrian, seorang satpam memperhatikannya dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan itu bukan sekedar melihat, melainkan menilai. Pak Hadi sadar akan hal itu, tetapi ia memilih tersenyum sopan. "Bapak ada keperluan apa?" tanya satpam dengan nada formal namun terdengar hati-hati. "Saya mau mencairkan tabungan, Nak," jawab Pak Hadi lembut. Satpam itu mengangguk pelan namun raut wajahnya masih menyisakan keraguan. Pak Hadi lalu duduk di kursi antrian paling pojok. Ia duduk tegak, kedua tangannya memeluk map di pangkuan, sesekali menatap layar nomor antrian dengan sabar. Beberapa nasabah di sebelahnya melirik sekilas. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang sekedar memandang lalu kembali sibuk dengan urusannya. Bagi sebagian orang, penampilan Pak Hadi mungkin tampak tak biasa berada di gedung megah seperti itu. Namun Pak Hadi tidak memedulikan tatapan-tatapan tersebut. Ia hanya menarik napas panjang dan berdoa dalam hati agar urusannya hari itu berjalan lancar. Ia tidak tahu, kedatangannya yang sederhana itu justru akan menjadi awal dari kejadian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nomor antrian Pak Hadi akhirnya dipanggil. Dengan langkah pelan, ia berdiri dan berjalan menuju meja teller. Ia menggeser map beningnya ke atas meja dengan hati-hati, lalu menyerahkan buku tabungan lama yang sudah mulai menguning di bagian tepinya. "Tolong, Mbak, saya ingin mencairkan sejumlah uang dari rekening ini," ucapnya sopan. Teller muda di hadapannya menerima buku itu dengan ekspresi datar. Jemarinya yang rapi mulai mengetik di komputer. Awalnya ia tampak biasa saja, namun beberapa detik kemudian keningnya berkerut. Ia kembali menatap layar, lalu memandang Pak Hadi sekilas dari atas ke bawah. "Sebentar ya, Pak," katanya singkat. Beberapa menit berlalu. Teller itu memanggil supervisor. Mereka berbicara pelan, namun raut wajah keduanya menunjukkan kejanggalan. Pak Hadi bisa melihat perubahan suasana. Tatapan mereka tak lagi netral. Ada kecurigaan di sana.
Pak, saldo di rekening ini jumlahnya cukup besar. Bapak bisa jelaskan sumber dananya? Tanya supervisor dengan nada formal tapi terdengar menyelidik. Pak Hadi mengangguk pelan. Itu hasil penjualan sawah saya di kampung. Semua ada suratnya di map itu, Nak. Dokumen diperiksa. Namun alih-alih langsung diproses, Pak Hadi justru diminta menunggu di ruang terpisah untuk verifikasi lebih lanjut. Nada bicara petugas mulai terasa dingin. Beberapa pegawai lain ikut memperhatikan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara nasabah. Saldo besar tapi penampilannya begitu. Jangan-jangan penipuan. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari jarum. Pak Hadi duduk di kursi ruang pemeriksaan kecil dengan punggung tegak meski hatinya terasa diremas. Ia bukan marah karena diperiksa. Ia paham prosedur harus dijalankan, namun dipandang sebagai penjahat tanpa bukti membuat dadanya sesak. Tak lama kemudian seorang petugas keamanan berdiri tak jauh darinya, seolah mengawasi. Beberapa nasabah diam-diam mengarahkan ponsel, merekam situasi yang menurut mereka mencurigakan. Pak Hadi menyadari itu, tapi ia hanya menunduk, menatap lantai keramik putih yang memantulkan bayangannya. Pak, kami menduga ada kejanggalan pada transaksi ini. Untuk sementara, dana tidak bisa dicairkan sampai pemeriksaan selesai. Ucap supervisor dengan nada lebih tegas. Pak Hadi mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca bukan karena takut, melainkan karena harga dirinya terasa diremehkan. Saya tidak keberatan diperiksa, Nak, tapi saya bukan penipu, ujarnya lirih. Ruangan itu terasa semakin sempit. Waktu berjalan lambat. Di luar bisik-bisik makin ramai. Bagi orang-orang di sana, mungkin ini sekedar kejadian biasa. Namun bagi Pak Hadi, hari itu adalah hari ketika ia merasakan betapa mudahnya seseorang dihakimi hanya dari penampilan. Dan tanpa ia sadari, rekaman kejadian itu mulai menyebar luas di media sosial, membawa kisahnya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah suasana tegang itu, Pak Hadi tetap duduk dengan tenang meski pikirannya berkelana jauh ke masa lalu. Tak banyak orang tahu, bahkan mungkin tak seorang pun di ruangan itu menyangka bahwa pria tua berpenampilan sederhana tersebut adalah ayah dari seorang perwira tinggi militer berpangkat Letnan Jenderal bernama Arman Pratama. Sejak kecil, Arman dibesarkan dalam kesederhanaan di desa kecil yang jauh dari gemerlap kota. Pak Hadi bekerja sebagai petani, membanting tulang dari pagi hingga petang demi menyekolahkan anak sematawayangnya. Ia selalu menanamkan satu pesan yang tak pernah berubah. Jadilah orang yang berguna, jangan pernah sombong karena jabatan, dan jangan gunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Begitu nasihatnya dulu. Arman tumbuh menjadi prajurit yang disiplin dan berprestasi. Kariernya menanjak perlahan hingga mencapai pangkat tinggi. Namun di balik semua itu, Pak Hadi tetap memilih hidup sederhana di kampung. Ia menolak pindah ke rumah dinas yang ditawarkan anaknya. Ia juga tak pernah mau memperkenalkan diri sebagai ayah jenderal. Bapak ini cuma petani, jawabnya setiap kali orang bertanya tentang pekerjaannya. Di ruang pemeriksaan bank itu, Pak Hadi sebenarnya bisa saja mengangkat telepon dan menyebut nama anaknya. Satu panggilan mungkin cukup untuk mengubah perlakuan semua orang di sana. Namun tangannya tetap diam di atas map plastiknya. Baginya, harga diri bukan tentang menunjukkan siapa anaknya, melainkan tentang mempertahankan kejujuran. Sementara itu, video kejadian di bank mulai menyebar cepat di media sosial. Rekaman seorang pria tua berpakaian sederhana yang diduga hendak menipu dengan saldo besar menjadi bahan perbincangan. Tak sedikit yang ikut menghakimi tanpa tahu cerita sebenarnya. Di sebuah kantor megah di ibu kota, Letjen Arman menerima kiriman video dari seorang ajudan. Awalnya ia hanya melihat sekilas, namun saat wajah pria tua itu tampak jelas di layar, nafasnya tertahan. "Itu, Bapak," ucapnya pelan. Wajahnya menegang, bukan karena marah, melainkan karena hatinya terasa perih melihat ayahnya diperlakukan seperti itu. Ia tahu betul sifat ayahnya, keras dalam prinsip tapi lembut dalam hati.
Arman berdiri, menatap layar beberapa detik lebih lama. Ia memahami satu hal, ayahnya tidak akan pernah menyebut namanya untuk membela diri, dan justru itulah yang membuatnya semakin hormat. Tanpa banyak bicara, ia memerintahkan sopir menyiapkan kendaraan. Namun dalam benaknya, ia bertekad satu hal, ia tidak ingin datang sebagai jenderal yang menakutkan, melainkan sebagai warga negara yang memastikan keadilan berjalan sebagaimana mestinya. Sementara di bank, Pak Hadi tetap duduk dalam diam. Ia tak tahu bahwa dalam hitungan waktu, keheningan yang menyelimuti dirinya akan segera berubah menjadi momen yang membuat semua orang terdiam. Waktu terasa berjalan lambat di ruang pemeriksaan itu. Supervisor bank bersama 2 pegawai lainnya terus memeriksa dokumen yang dibawa Pak Hadi. Surat jual beli tanah, fotokopi sertifikat, hingga bukti transfer dari notaris dipelajari dengan teliti. Mereka juga menghubungi kantor cabang tempat rekening itu pertama kali dibuka bertahun-tahun lalu. Sementara itu, suasana di luar ruangan mulai semakin ramai. Beberapa nasabah masih membicarakan kejadian tersebut. Video yang beredar membuat situasi semakin canggung. Ada yang mulai bersimpati, ada pula yang tetap mencurigai. Tak lama kemudian, salah satu pegawai bergegas masuk dengan wajah berubah. "Pak, data dari cabang asal sudah masuk. Semua transaksi valid. Dana berasal dari penjualan tanah yang sah dan tercatat resmi. Tidak ada indikasi pelanggaran," lapornya pelan namun jelas. Ruangan mendadak hening. Supervisor menatap layar komputer sekali lagi, memastikan tak ada kesalahan. Angka-angka dan dokumen yang tertera saling cocok. Tak ada rekayasa, tak ada penipuan. Beberapa detik kemudian, pintu bank terbuka, dan seorang pria berseragam resmi masuk dengan langkah tegas namun tenang. Kehadirannya membuat satpam langsung berdiri lebih tegap. Beberapa pegawai saling pandang, mengenali sosok tersebut dari berita dan televisi. Letjen Arman datang. Ia tidak berbicara keras, tidak pula menunjukkan kemarahan. Ia hanya berjalan menuju ruang pemeriksaan dengan tatapan yang sulit ditebak. Ketika pintu dibuka, pandangannya langsung tertuju pada Pak Hadi yang masih duduk dengan map di pangkuannya. Untuk sesaat, suasana terasa membeku. "Bapak," ucap Arman lirih. Pak Hadi menoleh, sedikit terkejut melihat anaknya datang. Ada campuran rasa bangga dan khawatir di matanya. Supervisor bank berdiri gugup. "Maaf Kak Jenderal, kami hanya menjalankan prosedur." Arman mengangguk pelan. "Dan itu memang tugas Anda. Tapi prosedur tidak boleh dibarengi prasangka." Kalimat itu diucapkan tanpa emosi berlebihan. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih dalam. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman, hanya ketegasan. Supervisor itu menunduk. Ia menyadari bahwa kesalahan terbesar bukanlah memeriksa, melainkan menilai seseorang dari penampilannya. Beberapa pegawai yang sebelumnya berbisik, kini hanya bisa diam. Wajah mereka memucat, bukan karena takut pada jabatan Arman, tetapi karena rasa malu. Arman kemudian menoleh kepada ayahnya. "Semua sudah jelas, Pak. Tidak ada masalah." Pak Hadi hanya tersenyum tipis, senyum sederhana yang justru membuat suasana semakin sunyi. Dalam hitungan menit, kebenaran terungkap sepenuhnya. Dan ketika semua fakta telah berbicara, tak ada lagi bisik-bisik, tak ada lagi tatapan merendahkan. Yang tersisa hanyalah keheningan dan rasa penyesalan yang menggantung di udara. Setelah kebenaran terungkap dan suasana kembali tenang, supervisor bank itu melangkah mendekati Pak Hadi. Wajahnya tak lagi tegang, melainkan penuh rasa bersalah. "Bapak, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami seharusnya lebih berhati-hati dalam bersikap," ucapnya tulus. Pak Hadi berdiri perlahan, tubuhnya memang rentah, namun wibawanya terasa kuat. Ia menatap satu persatu wajah pegawai yang sejak tadi menunduk. "Tidak apa-apa, Nak. Saya paham, kalian hanya menjalankan tugas," katanya lembut. Semua mendengarkan dengan saksama. Tapi ingatlah satu hal, kejujuran dan harga diri seseorang tidak terlihat dari pakaian yang ia kenakan. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Kalimat itu sederhana, namun terasa menghantam hati siapapun yang mendengarnya. Bahkan beberapa nasabah yang masih berada di dalam bank ikut terdiam. Letjen Arman berdiri di samping ayahnya, tidak mengambil alih pembicaraan.
justru ia tampak semakin hormat melihat keteguhan sikap sang ayah. Baginya, inilah pelajaran yang jauh lebih besar daripada sekedar membela nama baik keluarga. Proses pencairan dana akhirnya dilakukan tanpa hambatan. Teller yang sebelumnya ragu, kini melayani dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Tidak ada lagi tatapan curiga, hanya sikap profesional yang seharusnya memang ada sejak awal. Setelah semua selesai, Arman menawarkan untuk mengantar ayahnya pulang, namun Pak Hadi menolak halus. "Bapak biasa naik angkot, tidak perlu repot," ujarnya sambil tersenyum. Arman hanya bisa mengangguk, memahami prinsip ayahnya yang tak ingin diperlakukan istimewa. Beberapa hari kemudian, kabar beredar bahwa dana yang dicairkan Pak Hadi benar-benar digunakan untuk membangun musola di kampungnya. Tidak ada papan nama besar, tidak ada peresmian mewah, bahkan banyak warga yang baru tahu setelah bangunan itu hampir selesai. Pegawai bank yang terlibat dalam kejadian itu mendapatkan pembinaan internal, bukan hukuman berat, melainkan pelatihan tentang etika pelayanan dan pentingnya menghilangkan prasangka. Kejadian tersebut menjadi pengingat berharga bagi seluruh kantor cabang. Video yang sempat viral pun berbalik arah. Kali ini, orang-orang memuji sikap rendah hati sang jenderal dan kebesaran hati ayahnya. Namun bagi Pak Hadi, semua itu bukanlah hal penting. Yang ia syukuri hanyalah satu, kebenaran tetap berdiri dan ia tidak perlu menyebut jabatan siapapun untuk membela dirinya. Hari itu menjadi pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh semua yang menyaksikannya, bahwa kesederhanaan seringkali menyimpan kehormatan yang jauh lebih tinggi daripada kemewahan apapun. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Pakaian sederhana bukan berarti hidupnya rendah. Wajah yang tampak biasa saja bukan berarti tidak memiliki kehormatan. Seringkali, orang yang paling sederhana justru memiliki hati yang paling besar dan prinsip yang paling kuat. Kita juga belajar bahwa kekuasaan dan jabatan bukanlah alat untuk menyombongkan diri atau mencari perlakuan istimewa. Justru, semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk bersikap adil dan rendah hati. Sikap Pak Hadi yang memilih diam dan tidak menggunakan nama besar anaknya adalah bukti bahwa harga diri sejati tidak perlu diumumkan. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghormati siapapun tanpa memandang latar belakang, status sosial, maupun penampilan luarnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.